Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gadu-Gadu, tukang servis radio dan sepeda ontel. Dan kali ini kedatangan sebuah ala-ala trail ya, yang berbasic Vega lama. Dan ini keluhannya adalah sudah capek keluar masuk bengkel, yang tadinya ini mati total. Dan setelah bawa ke bengkel katanya udah diganti ecunya ecu diganti CDI nya, ternyata hidup-hidup sih, cuma susah kayak nggak normal gitu, sendat-sendat. Dan ini kita akan cek nanti bagian apa. Untuk penanganan pertama adalah karena sudah bongkar ya, ini bagian businya dual, maksudnya dratnya ada dual, makanya kita sekalian cek untuk bagian nokennya. Ini nokennya udah parah guys ya, ini sudah sangat tergerus ya, kurang lebih ini ada setengah senti atau kurang lebih 3 milian. Ini udah tergerus seperti ini guys ya. Untuk di bagian sini apa in apa outnya, atau untuk bagian in exhaust. Dan kita akan cek juga bagian lainnya, mungkin nanti CDI nya, karena terlanjur sudah dibongkar ya. Kita nanti akan coba skir sekalian, ini kita skir semuanya, kita bersihin, kita skir. Tapi ini ditemukan bosnya udah oblek guys ya, karena ini fokusnya hanya untuk hidupnya gampang, karena sebelumnya gampang, makanya kita fokus tidak untuk penggantian, mungkin hanya seal yang diganti. Untuk nokennya ini harusnya diganti ya, tapi kata pemilik nanti dulu, yang penting nyala dulu. Oke, dan kita hanya penanganannya bagian seal klepnya kita ganti karena nyekur, dan ngedrat bagian businya karena dol. Oke, dan kita akan lakukan penyekiran karena tadi bocor ya, pas dites pakai bensin bocor. Dan ini sudah kita skir dan tinggal pemasangan saja nanti. Dan untuk bagian karburatornya juga sudah di setel sana sini, di beberapa bengkel tetap aja nggak bisa gitu. Bisa hidup tapi susah, harus diengkol sampai keringatan dulu baru mau hidup. Dan itu pun hidupnya kayak nyendat-nyendat itu, nggak stasioner. Pokoknya harus tangannya harus digas, harus nahan gas. Kadang juga kalau udah panas bisa ngegas sendiri ya guys, kata pemiliknya, bahaya kan. Dan saya akan melakukan pengecekan untuk bagian topnya ya. Kata pemiliknya katanya di bengkel lain udah di topin tapi nggak kelihatan titik atau tandanya, itu nggak ada katanya. Setelah saya semprot pakai karbu cleaner, ternyata sudah kelihatan ya guys, ini ada garis pengetopannya. Dan mudah-mudahan setelah ditopin dengan, cara yang benar ya,
dicek pas di titiknya pas dengan top. Dan untuk kemarin penggantian CDI nya ini ternyata yang KW ya guys ya, dan saya juga masih ragu apakah ini susah hidup karena top atau emang CDI nya yang KW bermasalah ya. Tapi kita akan coba dulu ya, kita sekalian ngedrat busi karena businya itu dol gara-gara penyetingan karbu yang bolak-balik setting mungkin ya sampai selek ya. Dan untuk templarnya, untuk sepatunya juga udah pada dekongkin ya guys ya, harusnya diganti sekalian, tapi untuk pemiliknya belum dulu. Ya udah, manut saja, nanti buat kerjaan selanjutnya mungkin ya. Seperti ini juga harusnya diganti ya guys ya. Ini bakal untuk tenaganya pasti kurang ya, padahal ini motor ini udah dibikin gearnya gede ya, harusnya kan kok ditanjakan harusnya sangat kroso ya, atau ditanjakan kuat ya. Karena berhubung templarnya sudah maaf, karena nokennya ini udah sangat parah ya guys ya, makanya kemungkinan ini walaupun ini udah hidup normal pasti tenaganya akan agak loyo ya. Dan seperti ini ya guys ya, tapi kita abaikan saja ya guys ya. Yang penting tugas saya adalah gimana motor ini hidup normal seperti sebelum ganti CDI, karena waktu itu CDI nya yang diganti karena mati dan sudah dicopot bagian magnet, nggak tahu dirubah atau gimana, saya juga belum ngecek ya. Oke, dan ini sudah kita rakit ya guys. Untuk rantainya sudah kenceng, tidak ada kendor sama sekali. Ini udah sedang lah ini kencangannya, artinya untuk setelannya topnya udah mantap ini guys. Harusnya dengan kondisi seperti ini harusnya gampang hidup ya. Oke, dan ternyata setelah kita coba kita sela-sela tetap aja tidak bisa ya guys. Tadi sudah kita engkel, ternyata sama aja masih susah hidup. Berarti bukan dari masalah topnya atau bocoran klep ya, ternyata ada problem lain yang belum ketemu, mungkin di bagian CDI. Oke, setelah kita cek jalur CDI nya, kita bongkar lagi ya, karena sudah disolasi full penggantian kemarin CDI yang baru tapi KW ya guys. Saya curiga dengan kabel ini beda ya, kalau KW itu soketnya bisa beda dan itu bisa bikin pusing mekanik ya, apalagi seperti saya yang masih mekanik coba-coba ya, bukan mekanik beneran. Dan setelah kita cek semua bagian kabelnya, ternyata hanya kabel pulsernya saja yang terbalik ya guys, makanya susah hidup. Tadi sudah sempat saya jumper ya, karena soketnya ini laki cowok sama perempuannya, jadi harus dijumper. Nanti setelah ini udah bener-bener oke,
kita sambung langsung biar mantap ya. Dan seperti apa hasilnya setelah kita jumper. Ini saklarnya mantap guys, di sini tidak ada kontak. Dan kita akan coba seperti apa hasilnya, apakah bisa nyala dengan normal. Kita akan selah ya, karena nggak ada starternya. Oke. Dan alhamdulillah ini nyalanya sangat mudah guys, ini sangat mantap. Kita akan coba matikan dan kita hidupkan kembali. Satu selahan aja udah hidup guys, ini udah normal ya. Jadi masalahnya cuman sepele ya, kabel pulser bagian CDI nya yang terbalik. Main plusnya itu bagian pulsernya terbalik, makanya bikin pusing ya. Dan untuk top dan karburator sebenarnya tidak ada masalah. Ternyata yang masalah adalah CDI nya. Ini CDI yang orisinalnya dan yang KW, ternyata bagian soketnya adalah beda ya. Untuk soketnya sebenarnya tinggal nancepin aja ya, tidak ada robahan sebenarnya, tapi karena jalurnya beda akhirnya harus ngerubah soket ya. Tinggal diputer saja ya. Ibaratnya yang tadinya plus ke min jadi plus ke plus dan min ke min, seperti itu. Dan ini sudah sangat mudah untuk hidupnya ya. Jadi karburator ternyata tidak masalah, dan ini sudah mantap. Jadi kesimpulannya, ini motor sudah bolak-balik ke bengkel, katanya yang punya. Ternyata adalah masalah dari awal adalah saat penggantian CDI yang KW, ternyata jalurnya beda atau soketnya semua masuk dengan benar tapi jalurnya beda guys. Oke, semoga ini bermanfaat buat saya sendiri, tentunya buat pembelajaran saya sendiri, dan umumnya buat panjenengan yang sudah nonton sampai dengan selesai. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan terima kasih yang sudah sudi nonton channel sepi saya. Jangan lupa like dan komennya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, supaya saya lebih giat membuat konten yang ibaratnya konten dengan cara perbaikan malpraktek ya, karena saya juga nggak bisa, jadi hanya praktek saja seperti yang dilakukan para suhu-suhu. Oke, ini tinggal tahap perapian ya. Ini knalpotnya sudah kita pasang, dan seperti apa suaranya, apakah bermasalah atau sudah normal. Alhamdulillah ini sudah nyala dengan normal ya. Sudah tidak mati-matian dan katanya ngegas sendiri, ini sudah normal. Untuk gasnya sudah responsif ya, enak sekali. Oke, dan sekali lagi ini buat pembelajaran saya pribadi untuk lebih teliti dalam menangani atau dalam penggantian spare part, baik itu yang ori maupun yang KW ya.
kita harus teliti, atau kalau perlu kita harus searching atau kita cari tahu di YouTube para senior yang udah paham betul. Seperti saya ini yang masih awam, makanya saya belajar di para suhu atau master, dan alhamdulillah ada bahan untuk praktek atau malpraktek seperti ini guys ya. Saya akui ini saya hanya mempraktekkan saja guys ya, seperti yang dilakukan para suhu, dan alhamdulillah untuk para tetangga atau teman yang minta tolong, alhamdulillah bisa kita atasi. Berarti pada intinya para senior atau para master yang membuat video-video di YouTube itu adalah orang yang sangat berjasa sekali buat seperti saya ini, sangat bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah buat para suhu ya tentunya, sehingga membuat para pemula seperti saya yang masih awam ini bisa mengatasi problem atau masalah perbodolan pada motor ya. Dan ini sekali lagi saya terima kasih buat para senior, buat channel-channel besar, semoga bisa menjadi amal kalian. Oke, saya rasa sampai di sini tentang sedikit pengalaman saya dengan cara mempraktekkan atau malpraktek ya guys. Gak apa-apa dibilang bengkel malpraktek ya, emang lagi praktek belajar ya, tidak masalah. Yang penting pada dasarnya kita mau niat belajar sungguh-sungguh ya, semoga bisa ya. Oke, buat yang mau belajar seperti saya, pokoknya semangat terus ya, jangan menyerah, harus teliti dan harus cermat dalam pembelajaran seperti saya. Semoga ini bermanfaat buat motivasi buat panjenengan yang masih pemula seperti saya. Semoga semakin semangat ya. Dan saya rasa sampai sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.